Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri, dan di video kali ini kita melanjutkan modul kita teman-teman ya, terkait dengan bagaimana menganalisa sebuah perusahaan. Di video sebelumnya kan kita mengkaji terkait dengan metode kualitatif, dan di video kali ini kita melanjutkan modul kita yaitu terkait dengan metode kuantitatif. Kalau kita sudah mengatakan metode kuantitatif, mungkin di video sebelumnya sudah saya singgung ya teman-teman ya, terkait dengan pengertiannya. Itu semua berhubungan dengan angka teman-teman. Kalau berhubungan dengan angka, apalagi dalam mengkaji sebuah perusahaan, itu sudah pasti kita mengkaji laporan keuangan, karena itu semua tentang angkanya, tentang laporan keuangannya. Sebelum kita masuk lebih dalam menganalisa sebuah perusahaan, yang namanya metode kualitatif yang barusan kita pelajari dengan yang namanya metode kuantitatif ini teman-teman, itu jalannya berbarengan ya, sejalan dia. Jadi kita mengkajinya itu sekaligus teman-teman, dan harus kita bandingkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Apakah saling berkesinambungan nggak? Saling mendukung nggak? Kalau datanya ini saling berlawanan, misalnya metode kualitatifnya mengatakan A, yang kuantitatif mengatakan Z, ini tentu harus menjadi sebuah pertanyaan. Jadi biasanya itu mereka itu saling berkesinambungan atau saling mendukung. Langsung saja teman-teman kita masuk ke step by stepnya atau langkah-langkahnya. Yang pertama teman-teman, pastikan laporan keuangan yang kita kaji itu adalah laporan keuangan asli teman-teman. Kenapa sih ini saya katakan penting? Kalau kita mengkaji yang palsu atau yang disetel-setel ya teman-teman ya, disetel biar bagus laporan keuangannya, nanti datanya itu tidak berkesinambungan dengan metode kualitatifnya, tidak mendukung dia. Misalnya teman-teman, di metode kualitatifnya kita kaji bayarnya itu hanya satu orang misalnya, bayar tunggal. Nanti di keuangan rupanya bayarnya banyak. Jadi dia itu nggak berkesinambungan. Sedangkan yang saya katakan tadi di awal teman-teman, kalau metode kualitatif dan kuantitatif ini harus berkesinambungan dan saling mendukung. Harus pas lah istilahnya ya. Nggak boleh saling bertentangan. Kalau bertentangan sudah tanda tanya. Jadi langkah pertama itu teman-teman sudah pasti kita tuh harus mengkaji laporan keuangan asli. Kalau dia itu palsu atau sudah di setel-setel ya sulit lah ya untuk melihat sebuah perusahaan bagus atau tidak, menganalisa perusahaannya. Setelah kita pastikan asli, barulah kita mulai kaji. Masuk ke langkah kedua, proses analisa. Proses analisa ini banyak teman-teman, tapi di video kali ini kita menggunakan metode rasio. Karena kita menggunakan metode rasio, teman-teman boleh nonton dulu video sebelumnya ya, terkait dengan belajar rasio keuangan. Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi. Kita akan menggunakan beberapa rasio yang sudah saya sharekan. Mungkin nanti ada tambah beberapa rasio lagi lah ya. Tapi, dalam mengkaji rasio, kita harus menyediakan laporan keuangan teman-teman. Beberapa periode. Nah, itu penting teman-teman ya. Usahakan 2-3 periode, supaya kita bisa lihat tracknya, naik atau turun. Setelah kita menyediakan laporan keuangan, ini kita bicara santai saja teman-teman ya. Saya nggak kasih contohnya, karena yang namanya analisa itu kan berbeda-beda. Tapi kita ini coba berbicara santai saja. Saya ingin membuka wawasan teman-teman. Kira-kira supaya tahu saja bagaimana sih teknik analisa itu teman-teman. Karena yang saya katakan ini belum tentu benar. Bisa jadi 10 tahun lagi dia tuh mengimprove lagi. Jangan kan 10 tahun. 2 tahun ke depan saja sudah terimprove dia teknik analisanya. Makin hari pasti makin kompleks dan makin jelas. Kita balik lagi teman-teman ya. Kita asumsikan bahwa kita sudah menyediakan laporan keuangannya. Sebelum kita masuk ke proses analisa, ini kan ada neraca nih, ada laporan laba rugi. Kita lihat dulu angkanya teman-teman. Kita teliti dulu teman-teman. Di neraca kan ada aktiva, ada pasiva. Di aktiva kan ada kas. Kita lihat kasnya, nilainya berapa. Kalau nilainya terlalu besar, itu kan menjadi sebuah pertanyaan juga. Apakah betul nilai kasnya ada sebesar itu? Ingat, kas itu adalah dana, uang tunai, baik di bank ataupun di brankas. Terus di aktiva tetap, teman-teman cek sesuai nggak dengan armada dia di metode kualitatif. Misalnya dia jelaskan di metode kualitatif ada 3 armada. Sesuai nggak ada 3 armada? Jangan nanti armadanya nggak ada. Jadi pertanyaan, itu armada punya siapa? Gitu teman-teman ya. Punya supplier pula. Nah, piutang juga bisa dicek teman-teman ya. Minta perincian piutangnya. Kita lihat bayarnya ada berapa, siapa-siapa saja bayarnya. Itu berkaitan dengan metode kualitatif. Makanya saya katakan datanya itu harus saling mendukung. Hutang juga sama, lihat siapa suppliernya. Baru kita lihat laba ruginya, penjualannya, beban penyusutannya, dan lain sebagainya. Ada nggak yang mencolok? Beban gaji. Di metode kualitatif kita tanya teman-teman, karyawannya berapa? Mungkin nggak? Logika nggak? Nah itu kita harus lihat teman-teman. Kalau saya sih biasa gitu teman-teman ya. Saya lihat dulu keuangannya. Misalnya per tahun, beban gajinya 200 juta, karyawannya 100, mungkin nggak? Kan nggak mungkin, per tahun loh. Nah, ini biasanya saya concern ke sana sih, saya lihatnya ke sana. Tapi ini kembali ke teman-teman lagi, teknik analisa apapun benar ya. Tapi ini saya sharekan bagaimana biasa saya melihat. Kita masuk ke rasio. Rasio apa saja sih yang dipakai? Di rasio profitabilitas, kita ada pakai 2 rasio, yaitu return on sales sama return on equity. Jadi ROS sama ROE. ROS ini apa? ROS ini adalah pengembalian dari sales. Jadi rumusnya itu adalah laba per sales. Kalau ROE, return on equity, pengembalian dari modal, laba per modal. Kenapa sih dua hal ini penting? Sebenarnya ROS dan ROE ini kenapa kita kaji? Kita supaya bisa melihat kemampuan perusahaan ini dalam memperoleh laba.
berdasarkan sales dan modalnya. Itu saja teman-teman. Kalau ROS ini, saya nggak bisa mengatakan berapa persen dia bagus atau enggak. Itu tergantung sektor usahanya. Ya, ada yang ROS-nya kecil karena memang sales-nya besar, gitu ya. Ada yang ROS-nya besar, tapi ROS besar juga tidak menyatakan bahwa labanya besar, gitu. Jadi kita harus membandingkan dia dengan usaha yang sejenis. Tapi kalau ROE, itu bisa teman-teman. ROE itu kita bisa bandingkan dengan suku bunga deposito. Jadi kalau usahanya di bawah suku bunga deposito, itu sudah harus dipertanyakan. Maaf cakap nih teman-teman. Kalau kita punya usaha, pengembaliannya di bawah suku bunga deposito, mending usaha kita tutup saja. Terus uangnya itu kita investasikan ke bank, ke deposito. Karena kita nggak usah kerja lagi teman-teman. Toh baliknya lebih besar dari bank lagi. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan analisa laporan keuangan teman-teman. Terus kita masuk ke analisa likuiditasnya. Kita menggunakan current ratio teman-teman. Kenapa hanya current ratio? Iya, karena current ratio itu yang paling sering digunakan dan yang paling logika lah. Rumusnya itu apa? Aktiva lancar per hutang lancar. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, kelikuiditan perusahaan ini yang kita kaji. Kalau dia tuh nggak liquid di bawah 1, ini kita udah harus hati-hati karena dia tuh nggak bisa lagi membayar hutang jangka pendeknya. Kalaupun dia lebih dari 1, kita mau lihat juga teman-teman, berapa lebihnya. Jangan kebanyakan juga. Kalau kebanyakan misal 100, itu berarti dia itu nggak efektif menggunakan aktiva lancarnya. Karena banyak banget uang yang nganggur. Usahakan itu ya antara 1-5 lah mungkin ya, 5 maksimal. Setelah itu kita masuk ke analisa rasio aktivitas. Nah, ini agak penting teman-teman. Sebenarnya di analisa rasio aktivitas itu ada 4 yang kita pakai di sini. Yang pertama adalah ATO, asset turnover atau total asset turnover, perputaran total aktiva. Itu rumusnya adalah penjualan per total aktiva. Ya, ini nggak gitu masalah. Dan yang ketiga ini adalah perputaran piutang dalam hari, terus perputaran inventory dalam hari, sama perputaran utang dalam hari. Nah, ini 3 penting teman-teman. Kenapa saya katakan penting? Karena rasio ini menggambarkan berapa hari yang berputar komponen-komponen tersebut. Contoh piutangnya, utangnya, dan persediaannya. Ketiga komponen ini adalah komponen penting dalam sebuah perusahaan. Karena itu merupakan komponen modal kerjanya. Ya, jadi itu sering berputar. Saya ulas satu persatu teman-teman ya. Kita mulai dari ATO dulu. Perputaran total aktiva ini rumusnya adalah penjualan per total aktiva. Ini sih nggak gitu masalah. Ini cuma melihat bagaimana total aktiva dia itu berpengaruh menghasilkan penjualan. Ini biasanya itu kalau kita patokannya itu harusnya sih di atas 1. Cuma kalau di bawah 1 itu bisa jadi asetnya besar banget. Itu contoh perusahaannya itu perusahaan-perusahaan kontraktor. Ya, alat berat mereka mahal. Jadi wajar sih. Tapi itu nggak gitu masalah. Itu cuma di track per tahun saja. Naik atau turun. Kalau turun perlu dipertanyakan. Tapi yang paling penting adalah di ketiga komponen ini teman-teman. Yang saya katakan tadi. Yang perputaran dalam hari. Yang pertama kita bahas dulu piutang. Rumus perputaran piutang dalam hari adalah piutang dikali 365 hari per penjualan. Rumus perputaran piutang dalam hari ini menunjukkan berapa hari piutang berputar dalam usaha tersebut. Misalnya nih kita dapat 30 hari. Kita lihat teman-teman di usaha tersebut. Betul nggak 30 hari? Kita lihat metode kualitatifnya. Betul nggak perputaran piutangnya 30 hari? Kalau perputaran piutangnya 14 hari, berarti ada 16 hari lagi piutang yang tidak tertagih. Itu kan kita cross check kan ke perincian piutangnya. Jadi, kalau misalnya di neraca dia, piutang dia itu besar, dari rumus perputaran piutang dalam hari saja, kita sudah bisa tahu, teman-teman, itu berapa persen sih yang nggak tertagih, yang seharusnya itu sudah dihapus, tapi nggak dihapus. Nah, itulah pentingnya, teman-teman. Berarti perusahaan ini tidak melakukan proses metode penghapusan piutang. Itu dia itu membuat usaha tersebut nampak bagus gitu. Dia membuat keuangannya itu nampak bagus, padahal piutangnya itu sudah tidak tertagih. Efek dari piutang tidak tertagih apa? Di current ratio-nya. Karena current ratio itu rumusnya aktiva lancar per hutang lancar. Seolah-olah kita kaji teman-teman, perusahaan ini liquid. Padahal nggak liquid lagi. Karena dia itu tertimbun di piutang. Padahal piutangnya itu banyak nggak tertagih. Nah, ini harus menjadi hati-hati dan menjadi concern kita sama-sama teman-teman. Untuk melihat perusahaan ya. Apalagi kalau kita mengkaji di perusahaan-perusahaan BEI. Ketika kita mau invest dana. Ya, atau ada teman kita ngajak kita kerjasama, harus kita cek betul-betul piutang itu. Karena kita takut piutang kalau nggak tertagih lagi buat apa lagi? Cuma bersisa bond saja, uangnya nggak dapat ditagih lagi. Persediaan juga sama teman-teman. Persediaan rumusnya itu adalah persediaan dikali 365 per harga pokok penjualan. Perputaran persediaannya nampak juga teman-teman. Kalau dia itu biasanya itu menstok selama 7 hari, rupanya perputaran persediaannya 30 hari, itu menandakan banyak stok nggak terjual teman-teman. Meskipun dia punya stok persediaan, tapi kok nggak laku, buat apa? Nah, ini juga menjadi concern kita teman-teman. Pengaruhnya kemana? Ke current ratio juga. Karena current ratio itu aktiva lancar. Makanya saya katakan teman-teman, ketiga poin ini penting. Yang terakhir adalah perputaran hutang teman-teman. Nah, ini saya kasih rumusnya. Rumusnya adalah hutang dikali 365 hari per harga pokok penjualan. Di sini dia menunjukkan teman-teman, berapa putaran hutang dia teman-teman. Nah, misalnya kalau putaran hutang dia kita dapat rumusnya 14 hari. Ternyata secara histori dia itu biasa bayar 7 hari. Berarti dia tuh menunggak selama 7 hari. Tentu ini juga menjadi concern kita teman-teman. Kenapa sih dia nunggak? Apakah memang dia itu nggak punya uang lagi? Kas dia itu di laporan keuangan itu hanya
ecek-ecek gitu misalnya. Nah, itu menjadi concern kita teman-teman ya. Yang paling bagus adalah semuanya itu sesuai dengan kebijakan dia. Kalaupun memang melewati kebijakan, harus ada penjelasannya teman-teman. Alasannya yang bisa kita buktikan. Contoh nih, kalau piutang dia itu lewat, kenapa? Karena memang ada project, misalnya project itu belum diselesaikan, ada bukti-buktinya tapi pasti tertagih, ya itu nggak masalah. Tapi kalau memang nggak bisa dibuktikan lagi, ya itu menjadi sebuah tanda tanya. Itu teman-teman ya, ini sedikit informasi saja melihat analisa kuantitatif. Nah, yang terakhir teman-teman, kita lihat dari analisa leverage-nya, rasio leverage, yaitu DER, Debt to Equity Ratio, atau Balance Sheet Leverage Ratio. Nah, rumusnya apa? Hutang bagi modal, itu saja teman-teman. Misalnya nih, kita dapat hutang bagi modalnya itu 1, itu menunjukkan bahwa komposisi hutang dan modalnya itu sama teman-teman. Ya, kalau 1. Kalau di atas 1, berarti hutang lebih besar daripada modalnya. Yang bagus adalah di bawah 1 teman-teman. Ya, kalau dia di bawah 1 berarti komponen modalnya lebih besar dari hutangnya. Kalau suatu usaha dibiayai oleh hutang atau rasionya lebih besar dari 1, tentu kita harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena berarti perusahaan ini nggak bonafit. Modal dia kecil. Yang biayai usaha dia itu adalah hutang. Hutang dia besar. Nah, itu kita harus hati-hati teman-teman. Walau meski begitu, di zaman sekarang, apalagi pembuka startup ya, itu rata-rata begitu sih, hutangnya lebih besar. Saya sendiri pun belum mempelajari hal tersebut, belum terlalu jauh mainnya ke sana ya. Tapi ya, itu yang saya katakan tadi teman-teman. Kalau teknik analisa 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan pasti sudah jauh berbeda lagi. Analisa startup itu adalah analisa yang paling susah teman-teman. Kenapa? Mereka itu rugi dulu, mencatatkan rugi dulu, diproyeksikan bakal untung di 2-3 tahun lagi. Saya sendiri pun tidak dapat bagaimana cara mereka memutar uang, bagaimana cara mereka memainkan hal tersebut, meskipun mereka menggunakan valuasi perusahaan ya, membakar uang investor dan lain sebagainya, tapi ya itu saya rasa itu tingkat-tingkat yang sangat expert. Tapi kalau kita sebagai pemula, karena kita pun topiknya adalah pemula, ya kita pakai sajalah rasio-rasio yang aman, jangan yang terlalu menggunakan metode high risk high return seperti yang mereka gunakan. Mereka itu kan sudah pengembalian tinggi, risiko tinggi. Kita pakai yang memang betul-betul safe aja, yang aman. Jadi saya sudah membagikan 4 rasio ya, profitabilitas pakai ROS dan ROE, likuiditas pakai current ratio, aktivitas pakai 4, total asset turnover, perputaran piutang dalam hari, persediaan dalam hari, utang dalam hari, sama rasio leverage yaitu DER, Debt to Equity Ratio. Setelah kita kaji teman-teman, ini kan sudah saya jelaskan juga tadi ya pelan-pelan ya. Setelah kita kaji, kita lihat tracknya, tiap tahun naik atau turun. Ini juga harus sesuai dengan analisa kualitatif. Kembali lagi teman-teman. Kalau misalnya analisa profitabilitasnya naik, berarti kan perusahaan ini mengalami perkembangan. Tapi kalau turun, bukan berarti jelek juga. Tapi harus ada penjelasannya teman-teman. Yang namanya analisa itu semua bersifat asumsi, bersifat penjelasan. Ketika perusahaan tersebut lagi mengalami masa kesulitan, bukan berarti perusahaan ini sial seumur hidup. Enggak teman-teman. Ya, tapi harus kita tahu kenapa penjelasannya dan apa mitigasinya. Contoh nih, kalau misalnya ROS-nya sama ROE-nya turun, itu kan berarti labanya turun atau sales-nya turun ya, khususnya untuk ROS. Terus tahu teman-teman, kenapa turun? Kalau tahun ini 2020, saya yakin kok semua perusahaan pasti mencatatkan minus. Kenapa? Ya bayangkan saja, kita dari Februari, Maret, April sudah hilang omset, tidak beroperasi dengan normal. Pasti tahun ini banyak yang turun. Dan alasan tersebutlah yang harus dipaparkan pada manajemen, supaya manajemen tahu teman-teman. Itu kita bicara di profitabilitasnya. Kalau di current ratio, nah ini sih bagusan di atas 1. Kalaupun di bawah 1, tidak liquid lagi, itu betul-betul harus dijelaskan. Apakah yang di bawah 1 itu jelek? Kalau menurut saya sih udah pasti jelek dan harus hati-hati banget. Kenapa? Yang pertama, kalau namanya current ratio itu menggunakan komponen aktiva lancar, di mana di dalamnya ada persediaan dan piutang. Persediaan kita belum tentu kejual semuanya, piutang kita belum tentu ditagih semuanya. Jadi usahakan banget tuh di atas 1. Dan itu kita masuk lagi ke analisa aktivitas, rasio aktivitas. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini berhubungan dengan rasio likuiditas. Jadi kalau rasio aktivitasnya benar, kita kaji betul-betul, kita bisa bandingkan ke rasio likuiditas ya. Tapi kalau rasio aktivitas yang mencurigakan, ini harus kita pertanyakan. Kita harus tahu bagaimana paparan manajemen untuk mengatasi hal tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, kalau piutang yang melewati kebijakan bukan berarti tidak tertagih, tapi tanya alasannya. Apakah memang ada proyek sehingga agak terlambat pembayarannya. Dan juga untuk zaman sekarang 2020 ini kan lagi corona, saya yakin kok pasti banyak banget hutang-hutang yang nggak bisa dibayar sehingga tumpuklah piutang. Dan bukan kita saja, banyak perusahaan seperti begitu kok ya. Bahkan presiden kita membuat peraturan keringanan bayar untuk leasing. Cicilan itu di restrukturisasi istilahnya ya, dikasih keringanan, perpanjang tempo waktu. Nah, itu kan sudah menandakan bahwa piutangnya itu tidak tertagih, tapi pasti tertagih. Alasan ini bisa menjadi sebuah alasan yang bagus teman-teman ya, bagi manajemen untuk memaparkan kepada investornya. Contohnya, misal contoh ya teman-teman ya.
Nah, itulah yang penting teman-teman, seperti yang saya katakan. Contoh kasusnya yang real. Jadi kalau piutang yang melewati kebijakan, tanya dulu alasannya. Karena corona mungkin, ya oke lah. Tapi kalau katanya karena bayarnya nggak punya uang, nah itu bukan alasan lagi teman-teman. Itu berarti memang nggak tertagih lagi. Namanya bayarnya nggak ada uang. Kalau mau tunggu dia punya uang, ya pasti risikonya itu 30-70 kan. 30 tertagih, 70 nggak tertagih. Nah, seperti begitu teman-teman ya. Persediaan juga sama. Kalau persediaan pasti zaman corona ini susah jual barang, ya bisa buat alasan seperti begitu. Tapi ya intinya itu kita harus tahu lah alasannya teman-teman, paling detail, paling bagus. Dan alasan tersebut harus bisa dibuktikan. Baru kita masuk ke analisa leverage, rasio leverage. Rasio leverage yang saya katakan tadi, kalau dia itu di bawah 1 itu bagus, komponen modalnya kuat. Kalau di atas 1 pun kita harus hati-hati ya. Berarti dia itu dibiayai oleh utang. Dan kita mau lihat teman-teman, utangnya itu utang apa? Utang jangka pendek atau utang jangka panjang? Kalau utang jangka panjang masih agak mending lah. Kalau utang jangka pendek, wah ini pengaruh ke current rasionya. Kita harus hati-hati teman-teman ya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman terkait kita sharing. Kita hanya bicara santai saja, teman-teman boleh ambil positifnya. Dan semoga yang saya sharekan ini menambah wawasan teman-teman terkait dengan analisa keuangan. Yang namanya analisa keuangan itu sebenarnya teorinya nggak ada. Ya ada sih dasar teorinya yang rasio-rasio tersebut, tapi lebih ke pemahaman kita, lebih ke relasi kita. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita analisa, semakin bagus. Di luar dari analisa ini masih banyak banget analisa yang lain teman-teman. Contoh analisa sensitivitas, analisa proyeksi, dan lain sebagainya. Tapi ya, kalau kita mengkaji dengan cara simple saja pun sebenarnya sudah ada gambaran sih. Dan kalau kita sering latihan, nanti kita sendiri punya inisiatif untuk mengkaji yang lebih dalam lagi teman-teman. Intinya sih latihan saja, latihan banyak mengkaji, latihan banyak menganalisa, nanti otomatis kita itu lebih banyak ingin tahu dan semakin curiga. Ya tingkat curiga itu bagus teman-teman ya, untuk analisa. Jadi kita semakin banyak curiga, semakin banyak ingin tahu, inisiatif kita untuk menganalisa itu semakin tinggi. Insting, kata-katanya itu harusnya insting. Nah, insting kita itu semakin tinggi teman-teman untuk mengetahui sebuah perusahaan ini bagus atau enggak. Jadi ketika kita melihat laporan keuangan saja kita sudah tahu, oh ini nggak bagus, oh ini bagus. Kita sudah punya insting. Dan insting itu yang mau kita asah, mau kita latih supaya dia itu makin kuat dia teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Jadi video kali ini sebenarnya lebih ke sharing ya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan boleh langsung tanya saya di bawah, atau punya masukan atau ada yang mau di-sharingkan supaya kita sama-sama berdiskusi teman-teman. Saya William Basri, kita jumpa di video selanjutnya. Dadah!